Suara Sidoarjo. Sahabat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengoperasikan tempat pengelolaan sampah dengan metode sanitary landfill di TPA Jabon pada awal tahun 2021. Proses pembangunannya saat ini sudah mencapai 95%. Area pengolahan sampah itu dibagi dua jenis, yakni composting untuk sampah hijau yang diolah menjadi pupuk kompos, di antaranya sampah bekas sayur dan sebagainya. Sanitary landfill ini berada di area seluas 8 hektar di wilayah Kecamatan Jabon. Insinyur Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui Suara Sidoarjo, Rabu 18 November 2020 menyampaikan, dengan metode sanitary landfill, kapasitas yang bisa ditampung mencapai 680 ton sampah per hari. Kemudian dari TPA sendiri, kami sudah mendapat, dari Pemkab Sidoarjo sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat senilai 365 miliar untuk pembangunan TPA sanitary landfill. TPA ini akan sangat meningkatkan kinerja kami. Jadi kapasitasnya sehari sekitar 680 ton sehari. Namun demikian memang dalam mengoperasionalkan ini juga membutuhkan dukungan biaya. Biaya operasional juga cukup tinggi. Nah, ini kami berharap mudah-mudahan dukungan dari Dewan, dari tim anggaran pemerintah kabupaten ini juga akan meningkatkan layanan kami. Dan pemerintah pusat sendiri dalam memberikan bantuan TPA sanitary landfill ini memang mempersyaratkan TPA yang lama harus ditutup. Kami sendiri juga berusaha mencari solusi. Kalau TPA yang lama ditutup, TPA yang baru belum bisa menampung semua sampah, nanti kami harus memikirkan bagaimana solusinya yang selama ini masuk ke TPA yang belum tercover, belum tertangani dengan baik, tentunya nanti akan kami pikirkan solusinya. Sistem pengelolaan sampah itu ada bermacam-macam. Ada open dumping, ada control landfill, ada sanitary landfill, kemudian ada teknologi lain yang mungkin ada PSIL, ada menghasilkan listrik, ada menghasilkan FGF dan lain-lain. Jadi kalau kita ngomong yang paling awal, paling mudah, paling teknologi yang paling awal sendiri, yaitu dengan open dumping. Sistem pengelolaan sampah dengan open dumping itu sampah hanya ditumpuk begitu saja, tanpa ada upaya pengolahan. Kemudian yang levelnya di atasnya lagi adalah dengan control landfill, artinya sampah diampar, kemudian di atasnya setiap hari atau seminggu sekali ditutup dengan tanah. Nanti ditumpuk lagi sampah baru. Sehingga harapannya ini akan semakin menyusut untuk sampah organiknya. Ini kalau sistem kontrol landfill, dan ini kontrol landfill ini yang sekarang dipakai di TPA kami yang lama, yang sekarang ada ini. Nah, kemudian yang teknologi yang di atasnya lagi adalah sanitary landfill. Sanitary landfill itu memang di dalam sampah yang masuk itu harus ada pemilahan. Jadi mana yang kertas, mana yang plastik, mana yang logam dan lain-lain, dan mana yang organik. Untuk yang organik bisa jalan terus. Kemudian nanti organik itu dibuat composting, dibuat kompos. Nanti setelah dibuat kompos itu baru residunya yang nggak bisa diproses dibuang di yang namanya landfillnya. Yang komposnya bisa dimanfaatkan lagi, artinya di recycling, di recycle, didaur ulang, artinya bisa dipakai lagi untuk tanaman dan lain-lain. Yang kontrol landfill tadi yang TPA kami yang lama, ini memang problemnya begini, seandainya sampah yang masuk itu sudah dipilah, artinya plastiknya sendiri, kertas sendiri, logam sendiri, tinggal yang organik saja, mungkin volume atau masa pakai TPA kita bisa lebih panjang. Tapi karena sampah yang masuk ke sana ini masih campur jadi satu, organiknya bisa larut di alam, tapi plastik, kertas, logam ini kan nggak bisa larut. Apalagi plastik ini larutnya bisa ratusan tahun, 100 tahun lebih. Misalkan botol minum yang sering kita minum itu botolnya kalau dibuang di tempat sampah itu akan menghambat penyusutan. Sehingga seringkali ini yang menyebabkan TPA kita ini cepat penuh. Karena apa? Masih bercampur jadi satu. Ya ini memang kembali lagi, kalau TPA kita bisa untuk TPA kita agar umurnya panjang, perlu dukungan masyarakat. Berupa apa? Pemilahan. Plastiknya mungkin nggak dibuang, sampah yang dibuang hanya sampah-sampah yang organik. Atau mungkin warga tidak membuang sampah organik, dijadikan kompos sendiri, itu juga akan sangat membantu kami. Jadi dengan TPA yang baru, dengan sanitary landfill,
tadi sudah ada pemilahan, kemudian jadi kompos. Nah, komposnya nanti bisa dipakai untuk taman, itu nanti dia akan bermanfaat. Jadi sanitary landfill saat ini informasinya bulan November ini sudah 95%. Diperkirakan akhir November atau awal Desember mereka akan selesai untuk pekerjaan konstruksinya. Dan setelah dari kontraktor diserahkan ke pemerintah pusat, nanti pemerintah pusat akan menyerahkan kepada kami, kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Artinya bahwa setelah diserahkan kepada Pemda, ini tugas Pemda untuk mengoperasionalkan ini. Jadi ini nanti akan menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mengoperasionalkan sanitary landfill. Kembali lagi saya sampaikan, semakin tinggi teknologinya, biayanya semakin besar. Kalau sebelumnya di Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan sampahnya di TPA ini menggunakan kontrol landfill, ini dengan sanitary landfill biaya operasionalnya juga lebih tinggi. Ini tentunya juga perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan DPRD. Harapannya ke depan supaya pemerintah ini memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan pengelolaan sampah. Sahabat, dengan dioperasikannya metode sanitary landfill ini, TPA sebelumnya yang menggunakan metode cover landfill akan segera ditutup karena volumenya sekarang sudah hampir mencapai 100%. Diharapkan dengan beroperasinya tempat pengolahan akhir Jabon dengan metode sanitary landfill ini bisa mengatasi problem sampah di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 1.200 lebih ton per hari. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.